Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar semuanya? Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 1 Juli, Pekan Biasa ke-13. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat anugerah kehidupan yang boleh kami terima kembali hari ini di awal bulan Juli. Semoga kasih-Mu selalu memberikan kekuatan dan semangat dalam hidup kami, sehingga kami semakin beriman kepadamu. Dalam setiap karya pelayanan kami, hanya Engkaulah yang kami puji dan kami muliakan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 1 sampai 8. Marilah kita baca bersama-sama. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah karena ia telah memberi kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, peristiwa Yesus menyembuhkan orang sakit sudah banyak diceritakan dalam sabda Tuhan. Misalnya orang lumpuh, orang tuli, buta, dan pelbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tugas dan misi Yesus adalah menyelamatkan umat manusia. Dalam penyembuhan terhadap orang lumpuh, ada hal yang menarik. Ketika Yesus bersabda, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Inilah yang menjadi pokok masalah bagi orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat, ketika Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni." Karena mereka berpandangan bahwa yang bisa mengampuni, yang punya kuasa mengampuni itu hanyalah Allah. Maka Yesus dianggap menghujat Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, penyembuhan orang lumpuh menjadi salah satu peristiwa yang menunjukkan karya penyelamatan Allah melalui mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam penyembuhan Yesus itulah Allah berkarya. Untuk dapat memahami karya penyelamatan itu, kita umat manusia perlu mengimani pewahyuan Allah melalui sabda Yesus. Karena tanpa iman, manusia tidak mungkin diselamatkan. Dan iman juga harus ditunjukkan dalam sikap
dan perbuatan-perbuatan kita. Menjadi pertanyaan untuk kita masing-masing. Karena seperti yang dilakukan oleh orang yang lumpuh tadi, dengan imannya orang itu mengikuti apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri, sehingga ia mengalami kesembuhan. Apakah kita, aku, juga beriman kepada Yesus dalam hidup kita? Marilah kita semua diajak untuk menyadari karya Allah dalam diri Yesus yang kita imani itu. Dan kita wujudkan iman kita dalam sikap dan perbuatan kita setiap hari. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan daku. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit khususnya yang terpapar COVID-19, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.